Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Adi Firdaus dari Prodi Manajemen semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Balita Putra dari Prodi Manajemen semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Maginta dari Prodi Manajemen semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Anam dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini kelompok saya akan menjelaskan sejarah jejak proklamasi Indonesia 1945. Simak videonya berikut. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniago Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakaji Harada. Rajiman Widyadiningrat tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izaki dan Yujiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakaji Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Toraji Isachi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyadiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengorbanan Hiroshima, Nagasaki di Jepang, Jenderal Izaki Terashi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terashi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, jumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan Indonesia ke rumah Laksmana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dan sebuah ruangan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjono merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejahtera itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengar pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka.
itu bukanlah pemberian melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita bahwa Jepang memang telah dijungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami fotografer Mandur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mandur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, Perwata berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka.